Meskipun tampaknya Israel tidak pernah belajar dari masa lalu, negara ini kembali menimbulkan ketegangan dengan meluncurkan serangan baru ke Lebanon Selatan, wilayah yang dikuasai oleh Hizbullah. Seperti yang kita ketahui ya, Hizbullah bukan hanya sebuah kelompok militan, tetapi juga dikenal sebagai proksi Iran yang aktif dalam perlawanan terhadap Israel yang mereka anggap sebagai pusat kekuasaan Zionis. Keberadaan Hizbullah di wilayah itu menjadikan mereka lawan yang tidak bisa diabaikan oleh Israel. Menanggapi serangan tersebut, Hizbullah tidak tinggal diam. Mereka segera melancarkan serangan balasan dengan menargetkan wilayah-wilayah Israel, termasuk Margaliot dan Avivim. Dalam aksinya, Hizbullah tidak hanya menggunakan roket biasa, tetapi mereka juga meluncurkan lebih dari 10 misil anti-tank yang sangat mematikan. Serangan ini bukanlah tindakan yang bisa dianggap remeh, mengingat kapasitas dan keefektifan senjata yang digunakan. Namun, respon Israel dan pendekatan media mainstream yang condong pro-Barat terhadap serangan balasan ini terlihat mencoba menutupi atau meremehkan dampak yang diakibatkan. Laporan-laporan seringkali menggambarkan bahwa situasi di Israel masih terkendali dan serangan yang datang dari Hizbullah tidak memberikan dampak yang signifikan. Pendekatan seperti ini bisa jadi upaya untuk mempertahankan moral dan persepsi keamanan di kalangan masyarakat Israel, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan media dalam menyajikan berita tentang konflik tersebut. Pasca serangan tanggal 7 Oktober, Israel meningkatkan tindakan intimidasi terhadap Gaza dengan bantuan kapal perang dari Amerika Serikat. Sebagai sekutu Hamas, Hizbullah menanggapi dengan mengancam akan menghadapi kapal perang Amerika itu. Dengan keberadaan rudal anti kapal, Israel harus sangat hati-hati karena Hizbullah memiliki kemampuan yang signifikan dalam hal ini. Rudal anti kapal yang dimiliki Hizbullah adalah P-800 Onyx yang juga dikenal di pasar dengan nama rudal Yakon. Ini adalah rudal jelajah anti kapal supersonik yang dikembangkan oleh Soviet yang merupakan versi lanjutan dari P-80 Zubar. Menurut laporan, Hizbullah mendapatkan rudal P-800 Onyx ini di Suriah, di mana rudal itu sudah digunakan selama lebih dari 1 dekade dalam konflik saudara di sana. Rudal Yakon dikembangkan di tahun 1983. Meskipun merupakan teknologi era Soviet, memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Dengan kecepatan lebih dari 2.400 km per jam dan jangkauannya hingga 300 km, Yakon memiliki beberapa keunggulan. Salah satu kemampuannya adalah untuk menembak jauh melampaui cakrawala. Rudal ini juga bisa terbang dengan kecepatan supersonik pada ketinggian rendah sekitar 3-4 meter di atas permukaan laut yang memungkinkannya menghindari deteksi radar kapal musuh. Dengan kemampuan seperti ini, rudal itu bisa menjadi ancaman serius bagi armada Amerika dan Israel yang berpatroli di Mediterania Timur. Di Ukraina, Yakon telah terbukti efektif dalam menghancurkan peralatan militer di sekitar kota Odessa dan sudah menjadi ancaman yang signifikan. Ada laporan bahwa rudal anti kapal ini juga pernah digunakan dalam menyerang kapal perang Israel di Mediterania, yang menunjukkan kapabilitas dan bahaya yang nyata dari rudal tersebut dalam konflik maritim. Drone memang menjadi ancaman serius lain yang harus dihadapi oleh Israel. Diketahui bahwa Hizbullah memiliki arsenal sekitar 2.000 drone dan diantara berbagai tipe yang mereka miliki, salah satu yang paling berbahaya adalah drone kamikaze Mirsad 1. Drone ini merupakan produksi Iran yang lebih dikenal dengan nama Hesa Ababil. Ini adalah tipe drone jarak jauh yang sangat efektif dalam misi penyerangan. Hizbullah sudah menghentikan penggunaan Ababil 2 sejak tahun 2018, tapi tidak jelas jenis Ababil apa yang sekarang digunakan. Namun, berdasarkan beberapa infrastruktur seperti landasan dan terowongan besar yang sudah dibangun Hizbullah, ada spekulasi bahwa mereka mungkin menggunakan UAV Ababil 3 yang lebih canggih.
Drone ini didesain untuk mendukung operasi serangan jarak jauh yang lebih efisien dan juga mematikan. Iran sudah mengembangkan drone Ababil sejak tahun 1986 dengan pengembangan terbaru mencapai versi Ababil 5 yang diluncurkan pertama kali di tahun 2022. Drone ini menggunakan mesin serupa dengan yang digunakan pada Mohajer 6 yang memiliki jangkauan hingga 480 km atau sekitar 298 mil. Drone Ababil dilengkapi dengan persenjataan yang bisa mencakup 4 rudal anti-tank berpemandu dengan jangkauan hingga 8 km atau sekitar 5 mil, atau pilihan untuk membawa bomber pemandu presisi berbobot 2,4 kg dengan jangkauan hingga 6 km atau sekitar 3,7 mil. Riwayat penggunaan drone Ababil mencakup berbagai konflik di Sudan, Irak, Iran, Suriah, Yaman, dan juga Gaza yang semakin membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran. Drone lain yang diperkirakan termasuk dalam layanan Hizbullah dan berkontribusi pada koleksi 2.000 drone di gudang senjata mereka adalah Mohajer 4 yang juga diproduksi oleh Koch Aviation Industries. Drone ini dirancang khusus untuk misi pengintaian taktis termasuk pengawasan maritim di Teluk Persia. Mohajer 4 memiliki kecepatan maksimum yang diklaim mencapai 180 km per jam atau sekitar 112 mil per jam, jangkauan hingga 150 km atau sekitar 93 mil, ketinggian operasional hingga 4.500 meter atau setara dengan 14.764 kaki, dan bisa beroperasi hingga 7 jam dalam berbagai kondisi cuaca. Kemampuannya ini membuat Mohajer 4 menjadi alat yang sangat berharga dalam pengumpulan informasi dan pengawasan taktis. Kehadiran ancaman drone seperti Mirsad 1 dan Mohajer 4 memaksa Israel untuk selalu siaga dan mengaktifkan sistem pertahanan udaranya untuk mengantisipasi serangan mendadak yang bisa datang kapan saja. Untuk memperkuat pertahanan udaranya, Hizbullah mengoperasikan misil anti-pesawat yang dikenal dengan nama 358 yang sudah dipasok oleh Iran sejak tahun 2018. Misil ini merupakan respons terhadap kelemahan Hizbullah yang sebelumnya hanya memiliki kemampuan anti-pesawat untuk jarak pendek. Spesifikasi dari misil 358 ini cukup impresif meskipun informasi yang tersedia terbatas. Misil ini memiliki panjang 2,7 meter, diameter 15 cm, dan berat 58 kg. Kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh misil ini adalah 3.500 km per jam dengan jangkauan penerbangan yang bisa melebihi 100 km. Misil ini juga dilengkapi dengan hulu ledak seberat 10 kg yang cukup kuat untuk menghancurkan sasaran udara seperti drone, helikopter, rudal jelajah, dan bahkan pesawat terbang. Misil ini bisa mencegat drone dengan kecepatan antara 800 sampai 900 km per jam. Selain itu, misil 358 juga memiliki fungsi tambahan sebagai amunisi berkeliaran untuk sasaran darat yang memungkinkannya untuk digunakan secara fleksibel dalam berbagai skenario perang. Keunggulan lain dari misil 358 adalah biaya produksinya yang rendah, yang memungkinkan Hizbullah untuk mengerahkan misil ini dalam jumlah besar, meningkatkan probabilitas keberhasilan dalam pertempuran. Selama konflik di Gaza, misil 358 berhasil menembak jatuh drone tempur Israel, namun kemudian berhasil ditembak jatuh oleh rudal Patriot dari sistem Iron Dome. Meskipun demikian, keberhasilan misil 358 tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi Israel, mengingat rudal Patriot yang mahal dengan biaya mencapai 64 miliar rupiah yang hanya bisa menembak jatuh satu misil 358 yang harganya 779 juta rupiah. Keuntungan ini memberikan Hizbullah kelebihan ekonomis dalam konflik itu. Di sisi lain, Hizbullah juga menggunakan strategi menarik dalam serangannya terhadap Israel dengan mengerahkan drone kamikaze Ababil bersamaan dengan rudal Burkan.
Rudal Burkan dilaporkan berhasil menyerang dan menyebabkan kerusakan besar pada barak-barak Israel dalam 2 operasi terpisah dengan interval 20 menit. Serangan ini menyebabkan kerugian signifikan di berbagai situs di Israel yang menunjukkan kemampuan Hizbullah dalam melaksanakan serangan yang terkoordinasi dan juga efektif terhadap target strategis. Hizbullah juga mengoperasikan berbagai model roket Katyusha buatan Soviet yang sudah menjadi andalan kekuatan roket mereka sejak tahun 2006. Pada waktu itu, Iran dilaporkan sudah menyuplai antara 7.000 hingga 8.000 roket kepada Hizbullah. Katyusha ini terbukti sulit untuk dicegat sebelum Israel mengimplementasikan sistem pertahanan Iron Dome pada bulan Maret 2011. Karakteristik Katyusha dengan waktu terbang yang singkat, peluncuran dalam jumlah banyak, dan lintasan penerbangan yang rendah membuatnya menjadi tantangan besar dan tidak efisien dari segi biaya untuk pertahanan rudal tingkat tinggi termasuk rudal Patriot. Rudal Fajar yang merupakan bagian dari persenjataan Hizbullah adalah keluarga roket artileri permukaan ke permukaan terarah yang dikembangkan oleh Iran di tahun 1990-an. Diperkirakan bahwa Hizbullah memiliki beberapa ratus proyektil dari jenis Fajar 3 dan Fajar 5. Fajar 3 memiliki jangkauan sekitar 43 km dengan membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 45 kg. Sedangkan Fajar 5 memiliki jangkauan sekitar 75 km dengan membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 90 kg. Perwira Angkatan Udara Iran sudah melakukan perjalanan berulang kali ke Lebanon untuk melatih para pejuang Hizbullah dalam mengerahkan dan juga menembakkan sistem rudal yang lebih canggih ini. Intelijen Israel mengungkapkan bahwa roket Fajar sudah didistribusikan kepada aktivis inti Hizbullah di awal tahun 2000-an. Selama Perang Lebanon di tahun 2006, pejuang Hizbullah menembakkan roket Fajar 5 untuk pertama kalinya dan menghantam kota Rosh Pina di utara Israel. Namun serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Ini menunjukkan efektivitas dan jangkauan yang signifikan dari roket ini dalam konflik.